Bapak manajemen diri, manajemen waktu, manajemen situasi. Nah, Pak Uji ini filmnya, film yang 10 menit, sudah Iya. buat belum? Sudah, Pak. Ngambil sesi berapa? Ngambil sesi 2. Sesi 2 nggak apa-apa. Seakan-akan mengulang ya kawan-kawan ya. Iya. Seakan-akan mengulang. Kalau masih ingat, sudah ada Ibu Tina, ada Bu Jesi, ada Bapak, anggap aja ini semua KPM ya. Sambil kita sebelum masuk ke sesi 3, tidak ada salahnya. Mengulang, tapi jangan mengulang waktu jadi penonton, jadi pemain film, jadi sutradara juga. Silahkan Mas Fauji membuka sesi sambil belajar kita semua ya, belajar lagi membuka sesi yang ada di film. Mas Fauji, silahkan Mas. Ya, di sesi ini saya berbicara tentang sebab-sebab stunting, Pak. Sebab-sebab stunting. Ya langsung aja action. Anggap aja kita semua KPM, Mas. Ya. Oke. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan penyebab stunting. Menambahkan Pak, kalau istrinya lagi hamil, suaminya jangan mancing katanya Pak. Gimana Pak? Ayo lanjut aja. Oh ya, penyebab aja. Bagaimana ibu-ibu, apa kabar? Apakah masih ingat apa definisi stunting yang kemarin sudah kita bahas? Oh ya Ibu, terima kasih. Apa itu? Stunting, betul Bu ya, betul ya. Jadi stunting, masih kurang tepat Bu. Ya, stunting itu adalah bukan orang pendek termasuk stunting Bu ya. Tapi stunting adalah di mana situasi atau gagal tumbuh pada anak di usia kurang dari 5 tahun. Biasanya disebabkan karena gizi kronis atau penyakit yang berulang. Biasanya stunting ini ada pada anak di usia 1000 hari kehidupan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penyebab stunting. Sebelum itu, mari kita membagi beberapa kelompok. Di antaranya nanti kita akan membagi terhadap 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama kita nanti akan membahas tentang penyebab stunting pada ibu hamil. Nanti Ibu Yesi dan kawan-kawannya silakan untuk merapat kira-kira penyebab apa saja stunting pada ibu hamil. Ya, cukup Mas, tenang aja. Yang stunting itu ibunya atau anaknya, Mas? Di samping itu ibunya, Pak. Jadi ibunya yang stunting, Bapak ulangi nih, tenang dengan Bapak itu. Ada yang salah ya, Pak ya? Yang malu Mama sih. Upaya pencegahan dan penanganan stunting. Yang stunting itu ibunya atau anaknya? Anaknya. Nah, udah dikhawatirkan ya, kita kan upaya pencegahan. Ya. Baik Mas, santai, bulannya Oke, Mas. Maaf Pak. Tidak apa-apa, tenang. Bapak kan orangnya berproses tuh. Oke. Nah, gini, kawan-kawan, Bapak minta izin ya 10-15 menit ya untuk kan pelatih itu jangan sampai yang dilatihnya. Kalau Bapak ingat waktu masuk pusat latihan pertempuran di Ponorogo ya tahun 85 ya, di sebuah pelatihan untuk orang pemuda-pemuda seperti Bapak masa lalu tuh ya. Tulisannya begini Mas. Kak, ini filosofi pelatih nih kawan-kawan, ini pelatih kehidupan nanti. Di sini kawan-kawan dilatih oleh kita bersama oleh Bapak fasilitatornya. Tapi di lapangan kawan-kawan itu pelatih. Pelatih itu filosofinya gini. Filosofi di tentara ya. Kalau mati tertembak di medan juang, yang salah itu saya pelatihnya. Tapi kalau hebat dan menang di medan juang, Anda yang hebat bukan Bapak ya.
Oh, baik, Bapak coba menyajikan dulu ya. Bagaimana yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Kita coba jangan sampai substansinya hilang juga ya. Nah, sebentar, Bapak mudah-mudahan sudah jadikan co-host oleh Ibu Yesi sebentar. Oh, sudah ada tuh ya. Makasih Bu Yesi ya. Ini kayaknya. Oh, yang ini. Ya. Sudah ada belum, Mas? Halo. Sudah Sudah, klik yang di HP Bapak Sudah kecilin masuk. ya. sudah Pak. Bapak mau coba sedikit demi sedikit ya, ngasih pemahaman supaya kawan-kawan yang sudah paham lebih paham. Modul ini isinya 3 JP. 1 JP-nya 45 menit. Tapi di lapangan Anda jangan melakukan 1 JP 55 menit. Ini dunia diklat. Dunia lapangan kita lihat coba ya di bawah ya. Nah, supaya jangan sampai terjadi kecelakaan substansi. Nah, kalau bahasa orang ilmiah itu. Nah, ini deskripsi modul tidak untuk dibacakan di depan KPM. Ini penguatan substansi, penguatan kognitif kita ya, pengetahuan. Ini tidak untuk dibacakan. Kita telah sama. Ini dimungkinkan untuk fokusnya sebuah pertemuan dibacakan. Ya, nih lihat tuh di masa kehamilan, ya. Jadi tidak dan upaya mencegah ibu yang stunting. Tapi bagaimana ibu-ibu sehat dan anak-anaknya bisa lebih baik kondisinya. Ada 3 pokok bahasan. Nah, ini manajemen situasi, manajemen pembelajaran orang dewasa kita kuasai ini. Di lapangan kawan-kawan, nah kita main di sesi 2 ya. Mudah-mudahan sesi 1-nya mana gitu ya. Kadang-kadang Bapak juga lagi belajar nih. Tapi sudahlah, lepaskan dulu. Yang penting Bapak sedang membuat kerangka pikir yang nanti ada di benak kawan-kawan. Indikator keberhasilan ini tidak untuk bisa disampaikan, bisa tidak ya. Nah, ini seni yang panjang jadi pendek. Kawan-kawan yang begini penting dan pahami. Nih. Tetapi kita di lapangan tetap mainnya manajemen situasinya ini. Coba lihat. Bapak takut salah juga tuh. Ngintip tuh. Bener tuh Mas. 15 menit langkah 1, 15 menit langkah 2, 15 menit langkah 3. Kita lihat ya. Berarti 1 bulan itu kembali kawan-kawan. Kalau punya 10 kelompok ya, Bapak titip di kalimat yang ke-1 ini, jangan sampai 1 kelompok karena 45 menit kawan-kawan hantam seperti pelatihan ya. Di sini kan low inputnya atau teman-teman kan S1. Tetap 45 menit itu adalah 1 bulan ya. Jangan buku ini dihantam di KPM langsung 3 sesi, cukup 1 sesi ya. Tapi sisa waktunya bagaimana sih? Kan biasa menganut 120 menit, bisa dengan manajemen situasi, say hello, ngobrol, dan sebagainya. Baik, kita lihat ya, ini manajemen situasinya. Baru nanti kita, yang begini ada pengulangan. Kita bukan penceramah, tapi boleh. Kayak tadi Mas Fauzi ngomong sedikit. Jangan kebanyakan. Ya, curah pendapat, FGD, bertanya boleh. Tapi jangan kelamaan juga dan jangan dikonfrontir ya. Nah, diskusi kelompok boleh. Nah, ini dia nih. 1 minha ya. Sebelumnya kawan-kawan baca ini. Termasuk Bapak ini kan belajar lagi nih. Terus dan terus. Nah, persoalannya ini dia. Kawan-kawan memang kalau tidak punya dan kalau tidak ngeprint, tidak paham apa yang disebut tabel janji diri. Ya, nantilah ini membangun komitmen ujung-ujungnya. Ini dia nih, langkah ke-1. Saya yakin apa susahnya sih untuk teman-teman, tapi Bapak latih di poin 3 nih. Ini susah, bisa dengan berdoa, baris PKH, di sini boleh. Ini dia di poin 3. Ingat KPM itu punya keterbatasan, punya kemampuan yang berbeda. Ada saatnya kita bertanya dan mereka semua tidak menjawab. Ya, ingat kalimat Bapak. Ada bertanya dan mereka tidak bisa menjawab. Bagaimana? Jangan dikejar terus.
Ayo Bu, mudah-mudahan dan insya Allah. Nah, ini dia. Kita coba Bu, semua pertanyaan itu kita bedah Bu, kita komunikasikan bersama. Dibuatlah adaptasi situasi, ya Bu. Masih ingat kan yang dulu, yang hari ini kita adalah Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Bukan Ibu hamil stunting, bukan gitu ya. Baik, singkat cerita Mas ya. Ini dia. Ini penting tahapan ini karena masa lalu bagi kawan-kawan yang pernah ikut MTS, ibu-ibu itu pegang buku pintar, kawan-kawan pegang modul. Bapak ulangi nih, beribu-ribu ucapan Bapak ulangi kepada semua yang Bapak latih. Jangan memiskinkan diri sendiri, punya rezeki print. Jangan di depan KPM main HP, ngintip-ngintip. Tiba-tiba lupa ada telepon suami, waduh, heboh. Kata orang Sunda keposehan. Bapak titip, jangan memiskinkan diri sendiri. Print, ada rezeki dari BOP dari kasih sayang suami, istri, bahkan dari Pemda, Anda print. Sehingga Anda bisa ngintip, pura-pura lupa, buka aja. Toh KPM nggak punya ya. Ingat pembagian kelompok udah benar, ini tadi beri kesempatan. Kalimat Bapak yang ketiga, siapa sih fasilitator? Rohnya apa sih? Teknik memfasilitasi. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, bagaimana yang rumit menjadi lebih mudah, dan sebagainya. Ada dialog, pada saat dialog ini, ada pertanyaan yang tidak menghakimi. Pada saat semua diam, misalnya, sampaikan pesan kunci. Kita manusia penuh hilaf dan salah, Mas. Tapi jangan sampai yang hitam ini dilewat, ini tengah dia. Sudah kesimpulan di balik kesimpulan ya. Baru masuk ke sini langkah 2. Ayo teman-teman kita masuk langkah 2. Ucapkan ya, ucapkan judulnya. Karena matematiknya gini, kita ngomong matematik nih ya. Nih di sini 13. Angka 1 sampai angka 13-nya tidak untuk diucapkan. Nomor 12 tanyakan kepada peserta, tidak begitu. Bermain adaptasi situasi, manajemen kunci, manajemen situasi, kemampuan kawan-kawan latih. Karena di sini kalau Anda terjebak dengan angka, sesudah 11, 12, sesudah tidak begitu. Tahapan ini masuk ke kerangka pikiran, happy endingnya setelah 13 kan satu lagi itu. Maka ucapkan di langkah yang kedua. Ayo Bu, kita semua belajar tentang ucapkan. Kelompok 1, ini diucapkan. Kelompok 2 diucapkan, kelompok 3. Sudah, mundur dulu, ngopi dulu. Bu, silahkan diskusi ya, 10 menit. Ingat, proses diskusi ini bukan diskusinya PMII, HMI, KNPI, tapi diskusi KPM yang mungkin, ya, bukan konteks dunia akademis, antar kampus, bahkan antar senat, tidak. Badan kita mendekat, kasih penjelasan, begini Bu. Ibu silakan ya Bu ya, pindah lagi badan kita ke sana ya. Nah, sampaikan. Jadi harus ada diskusi dan mereka belajar menulis ya. Nah, terus menyampaikan hasil diskusi. Yang menyampaikan bukan Pak Rahmat, bukan Lilik, bukan ini ketua kelompoknya masing-masing. Dunia pembelajaran orang dewasa ini supaya mereka merasa memiliki, Mas. Tempat saya tidak nih. Saya hanya ngasih kisi-kisinya, nanti kita coba mainkan ya. Nah ini, kita ingat belajar tentang benar dan salah. Ya. Oke, sudah selesaikan tuh 45 menit. Ya, ada kalimat pernyataan. Pertanyaannya nanti ya, sabar ya. Nah, ini dia yang selalu Bapak mengucap kalimat hitam, jangan dilupakan. Maka pentingnya modul, mohon maaf dulu kan kawan-kawan dikasih ya sampai dapat 26 kilo ya. Sekarang tidak. Di sistem Anda download dulu. Baru di kemudian hari ada rezeki dan mudah-mudahan seperti teman-teman di Lampung ya. Ada yang ngeprint akhirnya dia dijual ke teman-temannya untuk membantu. Selesailah ya. Selesailah sesi yang pertama. Kita kan 3 sesi nih. Oke, Bapak tutup ya.
Oke, sekarang Bapak nih ada Pupu nih. Pupu Purnamagiri. Oh, ada. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Kang Pupu. Sejenak nih nggak apa-apa. Tiba-tiba masih ada yang belum paham. Nanya aja. Tiba-tiba yakin ingin ditanya, Bapak nanya. Coba Bapak suka nanya yang ada di buku. Silakan, Kang Pupu. Kecamatan mana, Kang? Subangnya, Kang? Pagaden Barat, Pak. Waduh, Pagaden itu kalau Belanakan jauh lagi. Oh, jauh lagi, Pak. Hmm, Di tengah-tengah Pagaden Barat. Pagaden Barat Tengah kayaknya Bapak ke sana. Bahkan ada saudara Bapak di sana, tapi belum pernah ke sana. Mana Kang Pupu mau nanya apa? Mau nanya, mau ditanya, atau mau latihan? Atau ada yang nggak paham? Silahkan. Kalau secara ini sudah paham mungkin, Pak. Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Dari mulai tadi pembukaan harusnya jangan sampai bertele-tele dulu lah untuk pembukaan. Terus jadi dalam hal ini mungkin dalam pertemuan ini jadi kita tidak hanya sebatas fasilitator tapi merangsang bagaimana caranya si KPM ini supaya proaktif. Jadi supaya ketika dalam kehidupan sehari-hari mereka juga bisa diterapkan gitu Pak. Jadi tidak hanya kita memberikan materi tanpa bertanya atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk proaktif. Apapun bagaimanapun hasilnya nanti, apakah itu salah atau benar, yang penting proaktif aja dulu. Gitu. Ya, saya setuju. Kalimat proaktif itu muncik Sunda ya di Indonesia kena. Karena Indramayu itu sama dengan kampungnya nenek saya. Ada yang bisa dan ada yang tidak bisa kalau Bapak ngomong kebanyakan Sunda ya. Gini, kalimat proaktif itu pembelajaran orang dewasa ya mau tidak mau partisipasi learning. Dan kalimat ketiga nih Bapak nih, mudah-mudahan diingat ya. Pembelajaran orang dewasa itu kita tidak menempatkan satu-satunya sumber belajar. Ya, sekali lagi, kita tidak menempatkan satu-satunya sumber belajar. Bayangin kalau Kang Pupu belum menikah, walaupun mau S1, ke S2, S3, fakta laki-laki belum pernah melahirkan. Ngapain ngasih menggurui ibu-ibu yang sudah melahirkan? Minta pandangan dan minta pandangan dan pendapatnya. Kita lupa, oh iya Bu, berarti betul Bu, tepuk tangan, tepuk hebat dan sebagainya. Pertanyaan saya ke Kang Pupu ya, satu lagi ya. Yang lain siap-siap nanti Bapak nanya juga. Jangan takut, tenang dengan Bapak. Karena dunia pembelajaran itu tidak ada kalimat salah. Orang hukum itu mengatakan salah itu setelah masuk penjara. Ya, pembelajaran orang dasar adalah dunia untuk saling menumbuhkan kesadaran bahwa ilmu ini amat penting bagi bapak-bapak, bukan hanya bagi ibu-ibu. Karena bayangin kalau Kang Puput tidak bisa menjawab pertanyaan di lapangan, kita harus pandai, makanya harus belajar bahan bacaannya. Gini Kang, itu di setiap tahapan kan selalu ada pertanyaan. Iya. Bagaimana mereka KPM supaya tidak takut untuk menyampaikan pendapat? Gimana caranya, Kang Pupu? Badan kita yang mendekat atau minta perwakilannya atau bagaimana? Yang pertama mungkin meminta perwakilan. Nah, kalau misalkan memang masih ada yang malu-malu, itu intinya kita terus mendorong supaya si KPM tersebut bisa mengungkapkan ya bisa dari pengalaman mereka, contohnya ditanya juga lah pengalaman, ditanya dulu pengalamannya seperti apa, jadi supaya bisa merangsang si KPM tersebut untuk aktif gitu. Soalnya terkadang kalau misalkan tidak ditanya itu nggak betem, Mbak. Ah, benar. Jadi ditanya terlebih dahulu, tapi yang mudah-mudah lah, yang dasar, gitu, Pak. Hatur nuhun, Kang. Jadi saya ingat ke yang sebelah ini. Oh, udah dah, biar tidak suntuk laki perempuan ya, Bapak memanggilnya ya. Baik, Kang Pupu, hatur nuhun. Bapak memanggil yang wanita ini ya, yang wanita. Walaupun
Pertanyaan Bapak bisa aneh, tapi bagaimana ibu hamil itu bukan tanggung jawab ibunya, bukan tanggung jawab hamilnya, tapi bapak-bapaknya ikut memfasilitasi, mengadvokasi untuk yang dimakan oleh seorang ibu masuklah terhadap janin ya. Siapa tadi nih ada ini nama teman saya nih perempuan, tapi sekarang jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah SMA 6 Bandung ya. Tapi ini laki-laki nih ada Isnaini Jakia itu teman saya ya. Tapi janji Bapak perempuan ya, kita siksak ya laki perempuan. Ini siapa? Pipi Ismatur Indramayu. Coba dihidupkan suaranya. Assalamualaikum Ibu Pipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu mau ditanya atau mau bertanya atau mau komentar tentang sesi 2 modul 3 ini? Silahkan Bu. Terserah Bapak sajalah. Terserah Bapak. Ibu pernah melahirkan tidak Bu? Belum. Nah, nggak apa-apa, tenang Bu. Ini banyak yang cakep-cakep Bu. Kalau belum, Bapak masuk kabar berdoa ya. Ini kan adik-adik Bapak, mudah-mudahan yang belum nanti. Karena walau bagaimanapun tidak akan merasakan. Tapi kepekaan seorang wanita, walaupun belum pernah jadi ibu misalnya. Pertanyaannya nggak susah Bu. Ibu kalau dan seandainya atau menonton orang tua kita atau saudara kita, seorang wanita ya tiba-tiba hamil ya. Hamil lewat proses Bu, lewat pernikahan dan sebagainya. Ibu menonton kehidupan entah paman orang tua, di mana bapak-bapaknya begitu peduli atau pendapat religius ya, mudah-mudahan kita sama. Ibu yakin nggak 40 hari bayi ada di janin seorang ibu itu sudah bernyawa? Yakin nggak Bu? Yakin. Oke, itu filosofi agama, doktrin agama itu 40 hari seorang ibu itu rohnya 2, jiwanya 2. Ada jiwa anak, ada jiwa ibu. Jadi ibu akan bahagia nggak kalau melihat suami, walaupun suami orang ya, atau menonton kehidupan, di mana dia sayang banget Bu, sayang banget mencari nafkah itu misalnya apa sih perutnya diusap-usap sampai dia cerita, nah. Atau ibu pernah nonton nggak yang sebaliknya, di mana seorang ibu ya hamil terdolimi oleh suaminya, perasaan Ada ibu Pak, pernah. perasaan ibu melihat yang negatif dengan positif bagaimana coba Bu? Kalau yang positif itu akan membawa diri kita senang ya Pak ya. Terlebih lagi apabila kita ada di posisi beliau yang sedang hamil, selalu diperhatikan, gizinya terpenuhi, vitaminnya, selalu diberi stimulasi seperti mendengarkan musik gitu kan untuk menstimulasi otak anak yang ada dalam janin. Nah, sebaliknya apabila ada bapak-bapak yang tidak terlalu peduli dengan kehamilan istrinya, nah itu lebih menyedihkan ya, karena si istri itu kurang perhatian, apalagi memperhatikan ya dari minum susunya gitu kan, vitaminnya, terus buah-buahan, gizi dan lain sebagainya itu masih belum cukup terpenuhi, apalagi tentang kasih sayang dan lain sebagainya. Itu Pak. Wah, luar biasa. Ismatur ini sudah masuk ke wilayah modul 5 sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, modul 5 itu bisa dinikmati, bisa dipraktekkan menurut sahabat kita betul. ya, bahwa kita belajar bukan hanya kognitif, tetapi bagaimana ucapan-ucapan kita menjadi teladan, paling tidak untuk anak, istri, suami, bahkan lingkungan. Itulah pentingnya pendamping PKH, bagaimana 45 hari itu dinikmati. 45 hari, 45 menit maksud saya. Baik, luar biasa ya, mudah-mudahan. Tapi hakikatnya kita masih tetap di modul 2 ya, sebelum modul 3 sesi 2. Ya. Saya ingin menyapa dulu di sahabat saya yang belum pernah ketemu di kelas kayaknya, tapi sering ketemu di tempat PBR ya. Kang Elan bisa salah, saya mau asa Kang Elan teh anu di Subang belok kiri. Assalamualaikum, kumaha Kang Elan Sutarna, damang. Tenang. Waalaikumsalam, alhamdulillah saya Pak. Bener tuh eta anu yang mau ke Subang tuh belok kiri. Kita kan sering ketemu ya waktu PBR ya. Iya, Sekelahiran Pak. Nah, jadi Kang Elan sering ketemu dengan saya beberapa kali di lapangan ya. Di tingkat KPM itu begitu bahagia.
walaupun maaf ya KPM itu terima 3 juta itu untuk setahun. Iya. Nah, pertanyaan saya misalnya, jika orang barikan di happy endingnya muncul saya mah. Penutup Iya, kita coba di sesi ini kita lihat ya. Nih, ini dia Kang, ada kalimat 6 yang disampaikan sahabat kita Indramayu itu benar. Proses akhirnya sebenarnya di poin 6 nih. Loh, memberikan motivasi untuk mendukung ibu hamil. Pertanyaannya gini Kang, Ya. ini kalimat ini itu kan sepintas pertemuan ini, bagaimana? Ini kan kita ngomong untuk terus mendukung ibu hamil. Iya. Ibu hamil itu salah satunya belum tentu kan KPM kita, karena KPM kita kan sudah punya anak dan sebagainya. Iya. Ya kan, benar nggak? Karena Betul. mungkin aja KPM yang kita bina itu sudah punya anak. Iya. Nah, pertanyaannya THC tenang Kang Elan. Pertanyaannya manfaat menurut Kang Elan aja ya, mudah-mudahan mewakili kita semua. Setelah kita belajar bahwa pentingnya ibu hamil teradvokasi, bahasa hukum itu begitu, atau bahasa sosial itu terpenuhi, atau bahasa kanyaah, bagaimana ibu-ibu yang kita latih itu memahami, walaupun maaf ya, pendoliman situasi pasti ada, memahami untuk meneruskan kepada anaknya atau mungkin tetangganya, untuk saudaranya. Nah, ini yang agak rumit nih Kang. Bagaimana ibu-ibu tersebut bisa, bahasa kerennya mencerahkan knowledge ya, atau menyampaikan pandangan yang para suami mereka pun amat menjadi sebuah keharusan untuk melindungi bahkan bayinya agar tidak stunting. Menurut Kang Elan kumaha ya nu gampang tapi hese ya mun. Tapi bagaimana nu hese teh jadi gampang? Mangga Kang Elan. Pertama gini Pak, setelah pertemuan, apalagi modul ini istilahnya kan benar-benar real pada kenyataan, ada di kenyataan keseharian kita. Jadi dari awal kita dengan memberikan penyuluhan atau penjelasan apa yang harus dilakukan atau bagaimana kita memberikan motivasi atau arahan supaya anak kita tidak jadi stunting, itu harus kita seperti kita benar-benar disampaikan dengan berbagai macam cara supaya mereka itu paham. Dan kalau seandainya mereka sudah paham, dan itu tadi seperti kata Bapak, bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat bisa ditularkan ilmu yang ibu-ibu atau yang KPM kita dapat itu, ditularkan buat saudara atau tetangga yang ada di sekitarnya. Dan kalau memang itu udah bisa direalisasikan di lapangan atau di lingkungan, yang namanya stunting untuk di lingkungan, minimal di lingkungan tempat KPM kita itu berada, tidak akan terjadi. Apalagi dengan seringnya kita sering dari pertemuan kelompok itu, kita bisa ngasih contoh, bisa ngasih contoh yang nyata atau real di sekitar, di lingkungan itu sendiri. Gimana caranya kita bisa mensupport ibu hamil atau saudara kita yang hamil biar bisa menjaga kehamilannya dengan cara memberikan asupan gizi yang baik, termasuk suaminya juga harus tahu gitu caranya bagaimana supaya istri atau keluarga kita yang hamil bisa mendapatkan asupan gizi yang baik atau vitamin, mineral atau gizi seimbang lah, supaya di masa nanti kelahiran anak kita tidak menjadi stunting. Selanjutnya kan bisa disambung lagi gimana untuk dari usia 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 bulan sendiri kita kan terus kita kasih pemahaman. Jadi intinya kita harus sabar, kita harus yakin kita bisa mampu membantu saudara-saudara kita supaya dari mulai lahir sampai dengan bayinya lahir tidak terjadi stunting. Oke, alhamdulillah. Jadi begini, apa yang disampaikan Pak Elan kalau mau singkat cerita, pertama, memang di klub kita ini dampaknya domino efek untuk kebaikan. Sepintas maaf secara substansi kecil, tetapi dampaknya, perspektifnya. Kembali dengan kalimat pendamping PKH kita itu, jangan mengecilkan diri sendiri. Kawan-kawan tuh mengayomi 300 kata lebih. Bagaimana itu menjadi sebuah kekuatan, bukan kekuatan diri kita.
seluruh SDM yang kita bina, terjadilah sebuah kesadaran. Happy endingnya bagaimana make to manage, termasuk pemanfaatan bantuan sosial, Kang Elan. Jadi Kang Elan betul dalam pertemuan-pertemuan yang sepintas hanya 25 melawan 1 orang, kalau ibarat pertandingan, Allah Maha Baik. Semua manusia itu dikasih satu insting, yaitu rasa ingin tahu. Wanita akan menjadi kekuatan bangsa ini, makanya kenapa laki-laki yang hebat tetap di belakangnya adalah wanita yang hebat, atau sebaliknya. Masa depan bangsa kita lewat lewat apa yang kita perbuat hari ini, termasuk maaf ya anak-anak kita. Kang Elan itu atau kita semua dilahirkan, dibesarkan oleh orang tua yang belum tentu kita semua orang tua kita sarjana, belum tentu orang tua kita mapan, bahkan pendamping PKH. Nah, kita akan mentradisikan, meneruskan terhadap anak-anak kita, lingkungan kita, bagaimana 5 tahun masa kemasan otak tumbuh kembang tetap diperhatikan. Tuh, kan udah selesai kan 1 sesi ya. Kita coba masuk ke sesi yang lebih asik, coba ya, termasuk Bapak juga. Nah, tapi Bapak mau nanya nih supaya kita tidak suntuk ya. Sekarang bagian wanita ini, Bapak yang belum ketemu Bapak siapa ya? Ini bagian, oh ini Elan udah subang, saya coba Indramayu ya. Indramayu yang wanita. Nah, mudah-mudahan pilih Bapak tepat walaupun tidak menyebutkan. Feeling itu kan nggak disebutkan, ini semua wanita tulisannya Indramayu. Tidak manggil Bu Yesi, manggil sebelahnya Bu Yesi di tempat Bapak. Siapa? Nggak apa-apa ya. Bapak sering lihat nih, seni hidup. Ibu siapa ini? Saya suka manggil Tina, tapi kok nulisnya Tiana ya? Bu Tina atau Tiana? Yang benar Tina atau Tiana? Jenita. Assalamualaikum, kumaha aya eueuh ieu kadang teh Bapak. Ibu Tiana Jenita Indramayu. Pak. Ya udah. Kumaha Damang, apa kabar? Baik-baik saja? Sehat, Pak. Bu, sebelum kita masuk ke yang selanjutnya, Bapak lihatin ya. Ibu Tiana tolong cermati kalimat ini. Ini kalimat penutup sudah. Kita akan masuk ke modul selanjutnya, coba. Nah, ini yang gampang-gampang susah, Bu ya. Nanti Bapak minta pandangan Ibu, boleh secara umum, boleh secara pribadi. Bagaimana sih suami supaya peduli? Tuh, ini karena kita sedang masuk ke, kalau tadi masih wilayah domain kognitif sebetulnya, kita masuk ke domain sikap, ke domainnya pelatihan itu kemampuan. Suami bisa memahami dan bisa memberikan pandangan bagaimana suami peduli terhadap anak. Nih, suami mendampingi istri. Ini seni juga, tidak semua suami kan peduli. Suami diajak berdiskusi, merencanakan kehamilan. Ini namanya tahapan-tahapan persiapan. Toh. Karena ternyata dukungan itu yang paling baik tetap dari suami dulu. Nah ini, yang kedua dukungan masyarakat. Ini kita kebut ya. Pertemuan dan sumber informasi. Ada kelas ibu hamil, ada yang sebetulnya tidak wilayah kita. Tapi kita ngasih support dan pandangan Ibu Tina ya. Ini masih pengayaan namanya kalau istilah Bapak tuh. Kawan-kawan jangan, sekali lagi jangan mengecilkan diri sendiri, baca supaya punya kemampuan lebih. Nah, kita coba ya, Bapak sambil ngintipin itu sebetulnya sambil belajar lagi. Nah, kita masuk. Nah. Bentar ya. Itu penguatan, itu namanya yang tadi itu adalah penguatan kognitif supaya kawan-kawan sikap dan kemampuan bertanya termasuk di depan kelas. Indramayu kan nyebutnya kelas PKH ya. Nah ini Bapak pelan-pelan nih mau masuk ke, bentar ya. Oh, kan ada sesuatu, boleh sesuatu. Bentar. Tutup dulu. Ya. Nah, itu gambaran teman-teman dari sebuah modul itu selalu ada, ya, selalu ada. Kalau kalimat Bapak tuh selalu ada penguatan di awal, ya, persiapan, penguatan di belakang buku bacaan. Kita coba, nah,
ya. Nah, ini Bapak kebut juga nih ya sebentar ya, Ibu Tina Indramayu. Mudah-mudahan nggak ngadat nih, komputer juga suka ngadat. Yang lihat ya, ini dia langkahnya. Ini masih bentar ya. Nah ini Bu, kalimat hitam ini saya mohon pendapatnya sebelum kita masuk ke Ibu Tina dulu ya. Kalimat poin hitam ini dikaitan kita akan masuk ke dukungan ya. Dukungan dari suami, dukungan masyarakat. Supaya tidak putus benang merahnya, ada kalimat hitam saya bacakan ya. Nanti Ibu Tina boleh berkomentar ya atau ngasih pandangan. Makanan yang bergizi sangat penting. Sementara sebuah fakta KPM dapatnya dari ewarung, dari kemampuan penggalian budaya, alam, dan yang utama kemampuan bagaimana suaminya survive untuk kepentingan suami dan anak. Nah, pertanyaan ke Ibu Tina, seni seorang ibu, atau paling tidak menurut Ibu Tina aja, bagaimana supaya suami, keluarga, dan masyarakat penting tumbuh kembang anak itu sebetulnya dipersiapkan semenjak dini. Paling tidak di masa kehamilan sampai anak usia 5 tahun. Seni, strategi, gaya Bu Tina supaya suami atau lingkungan atau keluarga atau masyarakat peduli untuk upaya pencegahan stunting. Silakan Bu Tina, mungkin punya pandangan yang membantu Bapak dan kita semua. Silakan. Ini strategi ya Pak ya? Ya, bisa testimoni. Testimoni itu bagaimana sih suami kita bisa peduli terhadap kita yang sedang hamil, misalnya ibu kan pernah hamil. Ya. Boleh seni, boleh strategi, boleh testimoni. Karena maaf, manusia siapapun bukan hanya butuh uang, tapi butuh peran keterpanggilan para suami, lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Jadi boleh strategi, boleh seni, boleh testimoni, supaya anak dekat dengan suami dan suami peduli terhadap kita. Silakan Bu. Iya Pak. Sebetulnya gini sih Pak, kalau misalkan ngobrolin strategi, bagaimana caranya supaya pasangan, mungkin saya lebih senang nyebut pasangan karena kita ada laki-laki dan perempuan gitu, pasangan atau keluarga, lingkungan sekitar peduli terhadap tumbuh kembang anak itu untuk mencegah stunting. Yang pertama komitmen sih Pak, menurutku komitmen dengan pasangan gitu untuk sama-sama, misalkan kayak bagaimana caranya kita akan bagaimana komitmen pasangan untuk berkeluarga ke depan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa sebentar Pak, maaf. Sudah? Oke. Tadi komitmen pasangan gitu untuk sama-sama melihat tumbuh kembang anak, karena mohon maaf memang nggak semua pasangan itu sadar bahwa nggak semua pasangan, maksudku bisa laki-laki bisa perempuan, itu sadar bahwa anak itu termasuk bagaimana perkembangan gizinya, bagaimana perkembangan mentalnya, fisiknya, itu menjadi tanggung jawab keluarga dan orang tua. Nah, jadi butuh komitmen yang matang gitu antara pasangan, keluarga, dan lingkungan untuk sama-sama untuk sama-sama melihat bagaimana perkembangan anak secara fisik dan mental. Terus yang kedua, memang penting juga untuk pasangan ini memastikan gitu bahwa ibu hamil sejak dalam kandungan, misalkan dia mendapatkan makanan yang bergizi gitu. Kemudian kadang-kadang kan ini dianggap sebagai tanggung jawab ibu hamil saja gitu. Sementara suaminya ya biasa-biasa aja gitu.
itu kehamilanmu sehingga urusanmu. Nah, ini juga kesadaran-kesadaran begini juga ini harus terbangun antara kedua belah pihak, lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena kalau misalkan sendiri yang memikirkan ini kadang-kadang nggak kepikiran juga. Oke, makasih Terus, banyak. Jadi intinya 3 poin yang saya ingat, mudah-mudahan nanti dikuatkan oleh teman-teman lain. Sahabat kita Bu Tina dari Indramayu, memang yang Bapak ingat 3 misalnya. Yang utama memang kesadaran, bukan hanya untuk KPM loh kalimat ini. Bisa untuk kita semua, termasuk maaf ya yang belum menikah. Kesadaran menikah itu kebutuhan atau keinginan misalnya ya. Yang kedua adalah bagaimana kemitraan sebetulnya suami istri itu, walaupun Bapak persingkat kalimatnya, suami istri itu sebelum kalau ingin bermitra maka komitmen pernikahan dari aspek religius. Tapi komitmen ini bagaimana? Semua dinamika permasalahan pasti ada ya di mana-mana ya. Tapi kawan-kawan meringankan hati. Nah ini Pak Dadang mungkin mau ngasih pandangan atau Kang Ade ya, kan Bapak berjanji untuk siksak ya. Jadi yang disampaikan itu pasangan lepas dari kompetensi nih ya. Artinya kompetensi itu ujung-ujungnya bisa lewat otodidak, bisa lewat sekolah, tapi bagaimana anak itu menjadi buah kasih sayang, baik wanita maupun laki-laki, karena ada sebagian jiwa kita dalam tubuh anak, sikapnya, perilakunya. Mudah-mudahan tidak terjadi saling penghakiman kan terhadap anak. Bahwa yang pinternya itu kan bawa anakku dan sebagainya. Jadi Bapak berharap di poin ini kawan-kawan ada pendalaman. Nah, sinkronusnya ada pendalaman, ada penelaahan yang happy endingnya kesadaran bahwa masyarakat perlu dibangun kesadaran oleh Pak Elan, Ibu Pipi, dan kita semua dengan tahapan-tahapan yang ada di modul ini. Mari kita coba dengerin dulu ya dari siapa, Pak Ade atau Pak Dadang ya. Bentar ya, saya ingat Pak Dadang aja lah. Ingatnya kayak teman saya yang di kantor soalnya nih. Ya sebentar Pak Ade ya, Pak Dadang dulu. Pak Dadang Ya, Pak. Ismail. Ya, Halo, siapa? Assalamualaikum Pak Dadang, kumaha damang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya, Pak. Alhamdulillah saya. Orang gedekeun supaya Pak Dadang paling gede di layar, nanti yang lain termasuk Bapak naik ke atas ya. Speaker ini tuh ditulis speaker. Pak Dadang yang amat gede. Pak Dadang dari pendapat Ibu Tina dan kawan-kawan, Pak Dadang ingin menguatkan pendapat atau bagaimana ini? Karena kita sudah masuk ke sesi 3 kan, modul 3. Di mana dukungan itu dukungan itu akan terjadi kalau ada kesadaran, ada komitmen. Di tahapan ini atau di proses menuju kesadaran, bahkan kesepakatan atau komitmen. Menurut Kang Dadang nih, atau Kang Dadang ditanyanya santai aja lah dengan saya nih. Ingin bertanya, ingin ditanya, atau Bapak yang nanya? Silakan Kang Dadang. Paling untuk menambahkan seperti yang sudah tadi dikatakan sama yang dari perwakilan dari Indramayu, Pak. Masalah komitmen itu. Jadi masalah komitmen dalam hal hubungan, terutama dalam penanganan stunting ini, yang pertama tadi betul harus ada komitmen antara suami dan istri. Artinya bagaimana ke depannya mengurus anak-anak. Tadi itu kan seperti dalam sesi kedua itu kan ada seperti gambaran pohon, Pak. Gambaran pohon, kita pengen bagaimana anak tersebut tergantung kita sebagai orang tuanya. Apakah anaknya itu mau dibuat seperti apa? Tergantung dari dasar orang tua dahulu. Langkahnya seperti apa agar anak kita untuk seperti yang terjadi seperti yang kita harapkan. Contoh, salah satu contoh, bagaimana anak kita akan baik akhlaknya kalau tidak dicontohkan sama orang tuanya terlebih dahulu, Pak. Itu salah satu mungkin komitmen yang akan dibangun. Oke, saya setuju ada satu untuk kalimat diri kita sendiri. Ya, Kang Dadang, dari kalimat Kang Dadang sebetulnya maaf, kalau mau singkat cerita, keteladanan. Keteladanan itu hidup itu maaf ya, hidup itu kita pernah jadi anak-anak kok kita juga. Kita kan hidup menonton. Menonton orang tua kita, menonton kakek kita. Maaf,
sehebat pun isi komputer saya atau isi laptop teman-teman, memori yang paling kuat itu, contoh Bapak masih ingat kok, 50 tahun yang lalu misalnya, atau usia 4 tahun, atau 3 tahun, nenek saya sambil perjuangan ngotek surabi menggendong saya misalnya. Karena ibu saya kerja, bapak saya kerja. Atau sekolah pertama kakek saya itu sampai ngantek saya naik sepeda. Kakek meninggal, saya sedih. Ini membuktikan lewat testimoni Bapak, sehebat apapun komputer, memori anak itu mampu merekam kejadian seburuk apapun, semanis apapun. Nah, kalimat Bapak ini yang kelima nih, mudah-mudahan ya. Bahagiakanlah anak-anak kita. Jangan sampai bertengkar, betul Kang Dadang ya, di depan anak. Salahkah seorang Bapak minta maaf ke anak? Tidak. Tidak, Pak. Lebih bagus. Maafin ya nak, Papa nih dari Senin sampai dengan Sabtu mau tidur di Lembang, Papa punya tanggung jawab. Adik kalau ada Papa, telepon aja Papa ke anak saya. Saya kalau diklat kan di rumah ini, bukan di rumah sana ya, karena ya ada sesuatu di balik sesuatu lah. Sambil memantau, kebetulan istri saya mau tidak mau, saya selama ini hidup di rumah dinas. Jadi ada 2 rumah tidak terisi yang harus diperbaiki. Sehingga Pak Elan kalau ke Lembang, saya ada dari dulu sebenarnya saya ada rumah kosong nih. Kawan-kawan Kalimantan sampai nginep di sini tuh 20 orang, 10 orang. Subang belum ya. Belum. Baru yang jauh aja Pak. Subang belum diundang. Iya, yang jauh Kalimantan dari Jakarta, rumah Bapak yang di Bandung juga kosong. Baik, kita ulangi, kita hidup hanya teriak, nggak punya apa-apa. Jadi Kang Dadang memang benar menguatkan pendapat Ibu Tina. Yang kedua, keteladanan. Karena kita tuh hidup ini ditonton loh oleh anak-anak kita, oleh suami, oleh istri. Bagaimana hidup kita ini menjadi pemain yang baik? Menonton, Ibu Pipi menonton ya. Suatu saat Ibu Pipi akan jadi pemain loh. Bagaimana suami itu akan sayang ke anak, tapi ngelus-ngelus perut ibu yang di dalamnya ada janin ya. Mudah-mudahan dan saya doakan Ibu Pipi atau siapapun yang belum menikah, itu sebuah keindahan yang nggak bisa dibeli tuh. Termasuk kalau saya dialog dengan anak saya ya. Anak saya dulu saya pasangin Walkman sampai Walkman pengajian, satu lagi Beethoven. Dan memang 2 karakter anak berbeda tuh ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah anak saya kuliah selalu di atas 3,5 dan gratis kuliahnya ya. Apakah saya minta tuh? Misalnya kita harusnya 11 juta per semester, karena 3,5 ke atas gratis ya. Ini contoh. Mungkin itu bawaan istrinya. Kalau saya dulu raport saya selalu ada merah hitam ya. Baik Kang Dadang, nuhun ada satu kalimat dari Kang Dadang, mudah-mudahan tidak lupa di benak saya dan kita semua, keteladanan. Baik, dukungan yang menurut buku bagaimana ya? Wah, ini Pak Masum Subang udah siap nih, di belakangnya tuh ada apa? Saya nggak tahu nih, sedang ya udah saya sapa dulu nih. Pak Masum tuh paling gede nih, udah siap bicara nih kayaknya. Pak Masum, kumaha Damang? Assalamualaikum Masum, Pak Masum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Damang. Alhamdulillah. Jadi ingat itu tiap Bapak ke Cirebon suka ada Maksum. Tapi Maksumnya ada koma tuh. Luar biasa pom bensinnya. Nama pom ya Pak? Pak, agak Maksum ya. Nah, ini Maksum Subang. Ini Subangnya di mana ini? Di Kasomalang Pak, Kecamatan Kasomalang. Kasomalang itu sebelah kanan ya berarti ya? Iya. Sebelum Jalan Cagak atau sesudah Jalan Cagak? Sesudah Jalan Cagak, sebelum Cisalak Pak. Betul. Kebayang tuh dari Cisalak, kakek saya itu ke Bandung bawa 8 orang tuh. Ya, gimana jalan kaki lagi ya, wah panjang ceritanya. Baik Pak Masum, mau ditanya atau mau berpendapat atau mau praktek? Terserah Bapak aja lah Pak. Oke, kalau terserah saya biar kita hiburan ya. Hiburan tuh sambil melatih ya. Kita sedang nonton Pak Masum. Ini filmnya isi tentang apa Pak Masum? Yang kemarin Pak tentang ini Pak, tentang pengertian stunting Pak. Oh, pengertian. Kalau yang simulasinya? Yang simulasinya anak berapa tahun? Anak usia 2-6 tahun Pak. Kebetulan itu anak saya. Stimulasi. Masih ingat nggak skenarionya? Masih ingat Pak.
Udah kalau anaknya cewek atau cowok? Cowok. Udah. Nah, itu anaknya seakan-akan anaknya ini. Seakan-akan anaknya Kang Rudi Hartono Indramayu tuh jadi anaknya tuh walaupun jauh. Coba gimana coba? Filmnya gimana? Kang Rudi ini anggap aja anaknya Kang Maksum, coba gimana? Ingat nggak? Silahkan. Waktu itu saya ajak ini Pak, ajak bermain Lego anaknya. Ya coba Rudi itu ada Rudi Hartono tuh. Rudi Hartono pemain bulu tangkis ya, mungkin bapaknya sayang banget waktu Indonesia ini jadi ingat namanya Rudi Hartono di Indramayu. Rudi ini seakan-akan anaknya Maksum, coba diajak main Lego gimana caranya? Oh iya. Nah Rudi, ayo kita kita sama-sama main. Yo, nah ini apa nggak? Ini warna apa nak? Yang ini? Oh itu warna merah ya. Oh iya bagus warna merah. Terus kalau yang ini warna apa nak? Yang ini yang panjang ini. Biru. Oh yang panjang ini. Iya yang panjang. Oh yang panjang itu balok ya. Oh iya balok yang panjang ini warna apa? Yang ini? Oh warna kuning. Oh warna kuning, oh pinter. Terus kalau yang kecil ini, yang kecil warna apa? Warna apa ini? Oh itu warna hijau tuh ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ya terima kasih Kang Rudi. Kita kan hiburan tapi hiburan yang mendidik ya. Bayangin coba seorang anak itu maaf 50 tahun kemudian 10 tahun kemudian itu mengingat loh. Maka Bapak terima kasih ya tetap ke Maksum bermain dengan anak itu maaf sebuah kebahagiaan dan anak terisi suplemennya, terisi kognitifnya dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Tapi mari kita lihat ya kembali Bapak coba ini mudah-mudahan tidak tidak macet ya. Bentar ya. Baik, Bu Tina dari kalimat poin 8 direspon teman lain. Ternyata kita ceritanya sudah loncat. Itu cerita anak yang di dalam janin ya. Tapi kita lihat coba, semakin kita lihat bahwa ternyata ibu hamil juga perlu menjaga kebersihan. Itu seni mengadvokasi ya, dukungan ya. Nah, kita coba ya ke sini nih. Nah, ini dia nih. Mudah-mudahan tidak lewat ya, pelan-pelan ya. Dukungan terhadap ibu atau tong caluri atau mandi gitu ya. Jadi harus tetap menjaga kebersihan ya. Kebersihan. Jadi suami boleh mengingatkan. Ibu menisare wae atau misalnya herinya. Jadi boleh cara-caranya. Tapi Bapak ingin cara di buku dulu ya. Di buku ini coba ya. Kan tidak ada salahnya kita belajar ya. Nah, ini Indramayu lagi deh ya. Indramayu lagi cewek nih. Siapakah dia ya? Jangan takut kalau dengan Bapak tuh kawan-kawan kesempatan itu. Nah itu langkah 1 tuh ya. Nih langkah. Nih ya. Mudah-mudahan benar nih Bapak juga ada suka salah nih. Ternyata menganutnya sama Kang Hartono satu sesi itu 45 menit tuh ya. Nah, tapi kita coba lihat. Ingat kalimat Bapak. Ada pertanyaan. Seni bagaimana poin 3? Bapak coba ke poin 3 ya. Bapak kan harus melatih itu kembali hak keputusan di teman-teman Pak Rudi ya. Seni bertanya itu tidak menyebutkan nama ini. Kalau di konteks KPM dimungkinkan. Pada cicing wengah ulang. Nyen pertanyaan dijawab lagi mak kita ya. Ibu bisa bantu Bu apa sih? Nah, ini kan seni. Ini bisa menyebutkan nama, tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya. Tapi coba pertanyaannya terbuka dulu. Pada saat semua diam, bacakan lagi ini, Bu. Dimungkin karena kita punya waktu 15 menit ini. Ini adalah seni pembelajaran orang dewasa yang tidak bisa kita terjebak 15 menit di poin 3. Bapak ulangi. Poin 3 ini jangan menjebak diri kita 15 menit habis dengan poin 3.
Jadi kalau ada yang tidak bisa menjawab, dimungkinkan minta tolong, dimungkinkan lewat. Tapi yang poin 3 ini coba lagi. Bu, apa sih ini karena zikir pikir ukir itu zikir mengulang kan? Pertemuan bulan kemarin dibahas lagi. Tapi jangan kelamaan. Karena ini itu singkat cerita 15 menit ini adalah seni mempertahankan kelas. Auden supaya semangat. Auden supaya terpesona. Tenang Bu, nanti saya kasih cara-caranya. Tapi ayo Bu, kalau memang tidak ada yang bisa menjawab satupun Pak Ella. Ingat KPM kita bukan S1, S2, bahkan S3. Kalaupun ada yang jawab, dengarkan. Kalaupun salah, jangan dibantah. Terima kasih Ibu. Ayo kita terus Bu. Kaitkanlah ini. Ya, boleh inovasi, boleh dengan cara teman-teman. Ingat, ada lagi pertanyaan terbuka ini. Lihat. Apakah ada di sini yang hamil? Tiba-tiba ada yang ngaku, lu terima kasih. Kejar lagi pertanyaannya. Apa Bu yang biasa dimakan dan diminum setiap hari oleh seorang ibu? Tiba-tiba nggak ada yang hamil di kelas kita. Maka pertanyaan ini tidak pertanyaan yang harus dijawab. Ini seni. Nah, seni, ayo kawan-kawan, ibu-ibu misalnya. Ini dia. Kalimat Bapak ulangi, jangan memiskinkan diri sendiri sampai Anda tidak punya buku. Karena manusia penuh hilap dan salah. Bacakan ini. Oke, kita coba ya. Kita coba siapa dari Indramayu ya sebentar ya. Bapak panggil yang mudah-mudahan. Jangan, kita kan sedang menonton kehidupan. Indramayu cewek yang bisa nolong Bapak nih. Kenny Subang. Ini Putri Subang. Mana lagi cewek yang wanita? Bentar. Pak Rudi Hartono, cewek perempuan selain Ibu Tina dari Subang, siapa lagi Kang Rudi Hartono? Itu Mbak Restu dari Indramayu. Terus Pak Pipi juga Indramayu. Mbak Uswatun juga Indramayu. Oh ini, Bapak buka dulu galeri biar kelihatan. Siapa aja? Putri dari mana? Putri mas Subang. Siapa lagi? Pipi sudah, Pipi Tina sudah. Oh ini, Oliana sudah. Ini Bapak di halaman kedua, coba ya. Siapa lagi? Subang, Rina Subang. Sabar Indramayu, oh laki-laki, sabar tenang. Ini Uswatun Hasanah, coba hidupkan kameranya. Capek tuh pegang dagu, terus hidupkan. Uswatun Hasanah Indramayu. Kameranya hidupkan. Sedang sesuatu di balik sesuatu mungkin. Uswatun Hasanah, halo. Barestu. Halo Bapak. Iya dihidupkan dong, kecapean tuh tangannya pegang dagu. Mana bentar. Tuh, kan kalau sudah dibuka menghilang dirimu. Bapak sebentar Iya, ya. maaf Bapak, saya lagi di perjalanan mau ini HP-nya ada error mau diservis. Oke, hati-hati ya, tetap ya. Fokus. Maaf, Zoom-nya saya nggak apa-apa. matikan. Maklum. Hati-hati ya, Bapak panggil satu lagi. Itu tadi ada yang baru menikah, bahagia banget fotonya. Bentar ya, hati-hati ya. Uswatun. Iya, Pak. Restu, tadi bener Restu, yang fotonya dengan suaminya nih. Kayaknya pengantin baru nih. Bentar ya. Tadi Baru 2 bulan. Iya, nggak apa-apa, kita tanya komentarnya. Restu, Pangestu, Restu. dihidupkan. Silahkan, Restu. Sebentar, Pak. Kenapa masih dipeluk suaminya? Udah sok, tenang. Ini kalau kata orang Sunda mah nggak gelis lah. Oh, udah tenang. Dengan Bapak mah nggak susah. Kalau tidak mau ditanya ya sudah bertanya. Bisa diulangi Pak, tadi pertanyaannya agak itu tersendat jaringannya. Ya. Mana dirimu ngumpet di mana bertanya? Restu mana tuh Jayadi yang masuk? Restu coba bicara biar masuk ke bawah biar gede. Nah, Restu kayaknya sudah tadi dengan saya nggak apa-apa ya. Nah, tadi kayaknya Restu udah ya.
Nah, oke, nggak apa-apa. Oh, baru nikah, Bapak kaget. Bentar ya, restu sudah. Oh, berarti ada satu lagi yang belum nih. Bentar ya Bu ya, gantian ya Bu ya. Bapak sambil kenalan, kan ada yang belum pernah ketemu Bapak. Ini ada cewek nih tadi. Nah, Dede. Dede Yuryani dari mana, Dede? Dari Indramayu, Pak. Ya sudah. Bapak speakernya dihidupin biar Dede gede, yang lain tersingkir ke atas Bapak, tuh masuk Bapak ya. Nah, Ibu mau ditanya, mau bertanya atau mau praktek Bu? Boleh, silakan. Ditanya aja deh Pak. Tapi tidak praktek gitu? Iya, nggak apa-apa Pak. Kalau ditanya gini aja deh. Nah, kalau Ibu Tina kan tadi sudah ya. Kita cobalah. Saya ingin ngasih kesempatan. Bagaimana dukungan keluarga, ya? Tapi Bapak mau ngasih testimoni nih. Bapak punya alumni di mana? Punya alumni di Pandeglang, di mana suami istrinya pendamping PKH. Bapak dapat ilmu dari kedua pasangan tersebut, di mana seorang kakek itu sayangnya bisa turun gunung ke anak. Sampai singkat cerita punya anak satu naik motor, punya anak dua naik motor. Si kakek itu punya kemampuan lebih. Tiba-tiba sampai ngasih mobil. Waktu ngebangun rumah juga sama saudara-saudaranya ngedukung. Ini kita ngomong di konteks pendamping PKH ya. Allah Maha Baik. Rezeki itu mengalir walaupun nggak minta-minta. Ada istilah ATM. Artosti mertua. Ya ada yang murni mandiri. Menurut Ibu, dukungan keluarga yang paling baik terhadap ibu hamil itu apa, Bu? Dukungan keluarga yang paling baik untuk ibu hamil adalah kasih sayang, terus apa namanya ya? Ya ketika ibu hamil menjalankan tugasnya sebagai seorang istri atau seorang ibu, keluarga membantu gitu Pak. Misalnya contoh kayak memasak, keluarga juga bisa mewakili misalkan ibunya capek atau apa gitu. Berarti Ibu percaya kalau Bapak punya kalimat begini. Ibu kan berdiri di depan kelas para KPM di mana anak-anaknya sudah banyak. Ilmu ini disampaikan bukan hanya untuk testimoni, supaya seorang nenek juga bisa turun gunung kan terhadap cucunya. Turun gunung itu kasih sayangnya, Bu. Iya, betul, Pak. Ibu masih punya nenek nggak, Dede nih? Masih. Alhamdulillah masih. Iya kan, sebaliknya seorang cucu ingat ke nenek, nenek sebaliknya. Jadi dukungan keluarga itu bukan hanya kebutuhan, tapi psikis, kasih sayang. Saya setuju. Kasih sayang itu happy endingnya kepedulian. Peduli. Ibu punya anak perempuan nggak, Dede nih? Belum, Pak. Atau anaknya laki-laki? Belum. Belum. Ini banyak teman-teman di Indramayu yang masih bujangan curhat ke saya. Saya bilang jangan saya cariin, di Indramayu aja masih banyak yang baik hati, sabar. Senior-senior yang dia latih, saya Bu banyak Bu, yang masih sendiri, ada yang korcam, tapi sabarlah ya Bu, insya Allah. Saya yakin dalam benak saya Ibu itu bukan belum, tapi mungkin belum karena perempuan itu senang diajak, bukan mengajak ya, konteks kultur dan budaya. Oh Ibu Dede belum. Tenang Bu, tuh ada Dede Wahyu juga Bu. Dede Wahyu Wijaya ini sebelum tahu juga dia senyum-senyum menatap Ibu dengan mesra tuh. Maaf, sudah menikah Pak, hanya belum punya anak gitu, belum dipercaya. Iya. Jangan Bu, kalau ada yang sudah menikah, gumasep ke Ibu jangan Bu. Baik Bu, bertanya aja Dede. Dede asli apa? Indramayu. Asli Indramayu. Iya Pak. Kecamatan mana? Bongas. Waduh, jadi ingat kampung saya. Di Majalengka ada Bongas juga, Bu. Oh iya, Pak. Bongas itu kalau di Majalengka, tempat pertama adanya minyak tanah, Bu. Kalau Bongas Indramayu sebelah mana? Sebelah Patrol. Oh. Patrol atau apa ya? Kalau di sini tuh dekatnya yang ini, mantan Bupati Indramayu, Pak. Oh, berarti dekat sini. Pak Supendi. Rumahnya. Angkatan 82 itu siapa tuh Tina tuh? Isdalia Pak, Isdalia dekat. Baik Dede, terima kasih ya. Begini aja deh, berarti pertanyaannya supaya lebih humanis ya. Nah, katakanlah, dan ini sebuah testimoni ya untuk teman-teman. Ini jadi pendamping PKH-nya tahun berapa? 2016.
Waduh, udah senior nih 6 tahun, hebat hebat mempertahankan cintanya tidak diserahkan pada siapapun. Jangan-jangan ada yang ditunggu ini. Ini Bu, materi ini atau Ibu berarti sudah pemain lama nih, sudah bahagia di PKH. Tidak ada keinginan berantau dan sebagainya. Biasanya ada aspek ingin dekat orang tua atau orang tua mungkin ada dalam tanda kutip ya sayang banget ke Dede. Begini Dek, di buku ini ada yang dukungan terhadap ibu hamil, ada di balik dukungan keluarga. Ini yang ketiga, Bu. Bagaimana pendamping PKH atau menurut Ibu aja, menurut Dede, bagaimana pendamping PKH memahami di samping dukungan dukungan dari keluarga, suami, istri dan sebagainya, ada dukungan kemampuan mengakses relasi dan sumber. Dukungan bagaimana fasilitas di lingkungan ya di kecamatan atau pertanyaan lebih teknis deh pertanyaannya. Program apa pemerintah desa, pemerintah pusat, jelas PKH ya, pemerintah daerah, atau bagaimana Ibu menanamkan pentingnya TTD, Bu? Bisa ingat nggak? Pentingnya ibu hamil itu untuk baik suaminya supaya ada kesadaran, intinya kerjasama. Bagaimana Ibu bisa bekerja sama dengan para bidan, dengan lingkungan, ujung-ujungnya ibu-ibu hamil atau anak-anak lahir teradvokasi oleh sistem, Bu. Sistem sumber namanya ya kalau dunia pendidikan, dunia kesosu, kemampuan mereka untuk berkeyakinan diri bahwa itu sebuah pelayanan yang memang untuk dan demi kepentingan. Jadi pertanyaannya, sistem sumber apa atau dukungan apa selain dari keluarga, yaitu dukungan sosial. Di kampung Ibu, di kecamatan Ibu, Bu Dede, melihat nggak ibu-ibu itu ada keasikan gitu kumpul dengan posyandu, atau bagaimana mungkin Bapak bisa dikasih pemahaman, khususnya di Bomas, bagaimana dukungan lingkungan sosial terhadap ibu atau terhadap masalah stunting? Silakan, Bu Dede. Baik, terima kasih Pak. Jadi kebetulan waktu saya daring stunting, saya bertanya kepada bidan desa terkait dengan berapa jumlah anak terkena stunting di desa dampingan saya. Lalu saya kunjungan ke rumah KPM tersebut. Nah ternyata setelah saya tanya, Ibu selama Ibu mengikuti posyandu, apakah ada tambahan kayak susu atau biskuit gitu Pak untuk yang yang kena stunting itu. Nah KPM saya bilang tidak ada Bu, nggak ada tambahan susu atau biskuit. Nah terus Ibu di rumah anak dikasih susu apa? Susu kental manis yang cenderung kebanyakan gula daripada gizi gitu kan Pak. Nah saya berharap petugas kesehatan maupun puskesmas nanti ke depannya ada kayak intervensi gizi gitu Pak. Jadi untuk yang pertumbuhannya kurang kayak yang terkena stunting itu ada tambahan gizi gitu. Oke, saya percaya berarti intervensi sudah sejauh itu. Intervensi itu rasa ingin tahu atau kepo lah kata orang gaul, Ibu sampai komunikasi, bahkan ada kalimat kunjungan, sosial cashbook gitu Bu. Berarti Ibu pendidikannya apa kok sampai ada berani itu turun sendiri tanpa didampingi pacarnya Ibu S1-nya apa? Bahasa Inggris Pak. Oh nggak apa-apa. Saya punya sahabat Ibu biasanya bareng dengan Bapak, tapi kali ini tidak, namanya Ibu Mudi. Dia bahasa Inggris tapi master social work-nya di sana di Australia. Nah, walaupun bahasa Inggris, pendidikan apapun, jiwa kemanusiaan Ibu atau mungkin Ibu juga terdidik oleh orang tua sehingga pada saat masuk wilayah domain sosial Ibu tidak sungkan gitu ya untuk melatih, belajar dengan cara bertanya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua nih ya. Bapak takut salah juga supaya tidak lepas substansi ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Nah, tenang. Bapak boleh membuat pertanyaan umum, tetapi coba juga pertanyaan yang mengarah. Oh gini, apa kesulitan ya, kesulitan
Ada kesulitan nggak memahami ini? Coba ya. Nih, ini kan selalu tahapan tuh begini nih, ada tahapan. Ada kesulitan nggak? Kan biasanya kita 120 menit nih satu sesi, sementara kita dikasih 45 menit nih. Nih, kita konteksnya ke yang kalimat ini, Bu. Nih. Ternyata di sini di modul yang di sesi 2 ini atau sesi 3 ini, kenapa, Bu? Itu pertanyaan sama nggak susah. Kalau tadi lebih banyak para suami atau para bapak-bapak di sini, ya, kepada dukungan, termasuk saya bertanya ke Ibu Dede, dukungannya dalam bentuk dan sudah direspon. Tetapi ternyata ada pemahaman ibu-ibu hamil juga harus bersih, harus sehat. Bahkan maaf, bapak-bapaknya juga sebelum menyentuh anak atau ibu hamil tentunya harus bersih. Maka nanti ada cuci tangan pakai sabun kan tuh di ujungnya nanti ya. Nah, menurut Ibu nih, sadar tidak sadar modul ini sudah mengarahkan kebersihan itu bukan hanya makanan, tetapi badan. Tapi ibu hamil tujuannya kira-kira apa, Bu? Ibu hamil dengan cara kita ya, termasuk ibu supaya jangan sampai tersinggung. Bagaimana badan bersih? Salah satu, kalau disingkat ceritakan, salah satu bentuk preventif pencegahan supaya anak tidak stunting. Ada stunting. Bapak orang hukum, mungkin orang pendidikan hampir sama juga. Teori sebab akibatnya menurut Ibu apa sih? Harus ada kalimat bahwa ibu hamil juga harus bersih dan sebagainya. Silakan, Bu Dede. Sebenarnya kalau kebersihan diri dan lingkungan itu udah ada modul sebelumnya itu Pak, yang modul kesehatan tuh Pak. Itu kan sudah ada di situ juga acara cuci tangan dengan baik, kebersihan diri dan lingkungan, terus jamban sehat. Sebenarnya sih udah ada Pak modul yang sebelumnya. Terus melanjutkan ke modul stunting, jadi KPM sudah tahu gitu, kayak sebelum menyusui itu ibu harus cuci tangan dulu ya gitu kan. Alhamdulillah. Terus, berarti Ibu sependapat dengan saya bahwa diklat stunting itu pencegahan ini lebih mengarah kepada penguatan apa yang ada di buku 1, 2, 3, 4, bahkan 5 di FDS. Ibu setuju ya? Iya, bahwa, iya Pak. Ya, Oke, terima kasih. Betul kawan-kawan. Jadi kalau kalimat Bapak sering di angkatan yang lain ya, atau angkatan sebelumnya, bagaimana kita memperdalam situasi menjadi lebih baik, memperdalam substansi ya. Baik, hatur nuhun tuh, siapa Dede? Bapak, makasih, Pak. Ya, Bapak kembali ya. Pokoknya tepuk hebatnya dalam hati. Hebat ternyata kawan-kawan yang luar biasa nih. Nah, ini udah ada yang senyum-senyum, ini ingin ditanya nih. Apa karena merasa Dede itu milik saya juga, katanya ya. Nah, tetapi sumbanglah. Sumbang dulu, Bapak harus siksa kan sesuai komitmennya. Nah, oh ini Jakarta belum, Jakarta tetap nanti ditanya ya. Nah, Bapak tutup lagi. Nah, Bapak garing lagi supaya nampak Subang. Sekarang Subang tapi yang cowok siapa ya? Jayadi, Isnaini tenang, Belanda masih jauh. Ini siapa? Ini Desianti ini. Oh ini laki-laki. Laki-laki perempuan. Bapak ingin laki-laki dulu, tenang gantian ya. Tenang, besok masih ketemu. Putri perempuan. Laki-laki dulu ya, sabar ya. Supaya kawan-kawan perempuan juga bisa mendengar pendapat bapak-bapak. Oh ternyata Dede juga Subang ini, tapi ini Dede yang laki-laki nih. Siapa? Dede Wahyu Wijaya Subang, silakan masuk. Siapa? Alhamdulillah, mana bentar ya. Ya, waduh. Di Subangnya di mana Kang? Dampingannya di Purwodadi Pak. Purwodadi itu sebentar ya. Berarti masih Subang kota ya? Oh enggak, kalau Subang kotanya kecamatannya Subang. Kalau Purwodadi kecamatan Purwodadi, sekitar 1 jam perjalanan Pak dari Subang kota. Mendekati Kalijati, ya, betul. mendekati dunia industri ya, dekat Purwakarta. Ada Pak ya, betul. Oke, baik Kang Dede, Kang Ella, nuhun tuh udah Bapak mah. Subang gede, makanya kokapnya 3. Tapi Indramayu lebih gede, kokapnya 4. Ya, nantilah ya, Bapak. Ya sudah, mangga Kang Dede. Mau nanya, ini kan kita nih sinkronus
Mensinkronkan apa yang ada di asinkronus, di pikiran dan hati. Mau bertanya boleh, mau berpendapat boleh. Bertanya dulu mungkin Pak. Boleh. Kan sudah beberapa kali dari FDS sama stunting ya Pak. Saya tuh kalau setiap selesai pertemuan tuh suka nanya dalam hati gitu. Mungkin ini pertanyaannya nggak nyambung sama pembahasan ini, tapi penasaran aja Pak. Boleh ya Pak? Ya, lanjutkan. Ya, jadi boleh. Kadang gitu ya, kan misalkan saya FDS-nya pagi dan siangnya masih ada. Nah, di siang itu mungkin masih langkah-langkahnya masih itu teratur gitu Pak. Tapi di langkah berikutnya di kelompok berikutnya yang siang itu udah lemes biasa gitu Pak. Ada hal-hal yang saya lewat gitu, kayak semacam ice breaking gitu Pak. Nah, termasuk di sini juga ada yel-yel. Nah, apakah berpengaruh nggak ke pemahaman si KPM-nya gitu Pak, kalau saya ada 1-2 poin yang di skip gitu Pak? Sepanjang tidak prinsip, ingat yang menguasai situasi kondisi itu adalah kita. KPM tidak punya buku ini. Tapi Bapak mau nanya dulu karena ada persoalan siang. Hari ini juga kita siang nih. Ini memang kunci kepada pembelajaran orang dewasa. Tidak ada salahnya suatu saat main ke Gramedia, udah meninggal ya, termasuk inisiator membentuk STKS ya saat itu, Profesor Dr. Juju ya. Bagaimana kelas kondusif? Bagaimana yang pagi dengan yang siang? Ya, jangan ngomong KPM dulu, Kang Dedenya tetap semangat. Siap. Karena ujung-ujungnya kan kita ditonton, kitanya loyo ya mereka ikut loyo ya. Jadi seni bagaimana antusias, semangat, menghilangkan beberapa poin, tiba-tiba lepas dari substansi. Bahkan maaf saya jadi ingin bertanya coba kepada Dede. Pak Dede sudah asik berarti dengan yang 2 jam satu sesi. Bagaimana 2 jam itu dikemas menjadi 45 menit? Apakah yakin 45 menit bisa selesai? Ini kan seni kan. Seni ya, bagaimana? Makanya supaya kita tidak pesimis, pertanyaan malahan saya balik. Jangan-jangan Kang Dede sebenarnya sudah menikmati situasi begini. Yang namanya di skip itu boleh dihilangkan beberapa langkah, bahkan digabung aja mereka nggak tahu kok. Tapi jangan menghilangkan rohnya, koneksitasnya. Seperti Bapak kan lambat tahun Bapak menganut FGD, ini udah fokus grup studi ini sebetulnya. Di mana sepintas Bapak nanya Dede, sebetulnya orang lain mungkin saja mengiyahkan, mungkin juga tidak. Kan Bapak mau nanya, contoh yang dihilangkannya apa? Coba. Yang sering sih kayak ice breaking gitu Pak. Maaf, bukan ice breaking, kayak yel-yel gitu. Kadang ada yang yel-yelnya itu terus. Ya kebanyakan yel-yel Pak. Kalau poin yang seperti kalau di pelajarannya sih kan memang kalau yang di print dicetak tebal itu nggak boleh dilewat, itu nggak. Cuman ya kadang yang sering saya skip itu ya yel-yel gitu Pak. Oh ya boleh. Ya boleh, karena kalau berulang-ulang yel-yel itu kan tadi ya, ini kembali ke seni. Seni mempertahankan auden, termasuk Bapak nih. Bapak kan melihat. Tapi kalau di tatap muka Bapak tidak melihat. Contoh di sini jumlah 39. Peserta 40. Ya, misalnya ini contoh ya. Apakah Bapak harus hanyut dan lemah semangat Bapak? Saya dengan Bu Yesi 2, harusnya ada 42. Tapi ini ada 39 misalnya. Ya, berarti ada 39. Ini contoh ya. Apakah Bapak harus terjebak dengan beberapa teman kita yang mungkin sinyal jauh atau bagaimana? Ini kan jumlah 39 nih. Bagaimana supaya kawan-kawan fokus? Maka dogma, prinsip pembelajaran orang dewasa tetap kita harus punya, walaupun tidak diucapkan. Kita menikmati peran kita sebagai fasilitator. Kawan-kawan dilatih, maaf, Bapak suka mengatakan tuh, ini poin yang ke-8 hanap ya. Kita ini bukan guru, kita nih fasilitator. Kita ini bukan satu-satunya sumber belajar. Walaupun Anda pendidikannya
jurusannya pendidikan, auden kita adalah orang dewasa. Sehebat apapun Kang Dede tidak bisa kok merasakan, ya. Empati bisa, tapi testimoni detik-detik melahirkan tuh ngadu nyawa, Kang. Kalau bercanda aja ya, sampai saya tunggu istri saya tuh sekian jam tuh, dan tidak bisa, tetap sama 6 orang aja tidak bisa, sampai saya suruh masuk dengan keyakinan religius ya. Saya berdoa, istri satu dipegang orang 6 tetap nggak keluar setelah saya berdoa. Jadi kalau saya menyaksikan betul tuh anak saya yang pertama keluar tuh. Oh yang kedua saya ya. Nah setiap orang itu memang punya kemampuan lebih lepas dari disiplin apa ilmu apapun. Yaitu adalah ilmu apa? Ilmu hikmah. Ilmu yang hanya bisa didapat bukan di buku, tapi ilmu memaknai kebijakan kearifan, ujung-ujungnya kawan-kawan insya Allah ya. Ilmu hikmah itu hadiah dari Allah kepada siapapun yang ikhlas untuk dan demi kepentingan orang banyak. Ilmu yang mampu dan bisa menguasai kondisi. Termasuk sahabat kita tuh tadi, sekolahnya bertahun-tahun bahasa Inggris, kok dengan dididik di Bandung, mungkin oleh teman saya yang lain, akhirnya menikmati. Pada 5 tahun sekolah S1 bahasa Inggris. Ilmu hikmah itu dianalogikan itu hanya ada di Al-Quran. Orang yang tersesat di padang pasir, entah mau kemana, tiba-tiba datang onta. Tidak bisa naik onta, ontanya duduk. Kita karena ingin mencari kehidupan, bismillah dengan sebuah keyakinan itu hadiah dari Allah, duduklah di onta tersebut. Dan menemukan kehidupan. Begitupun cari Kusnawan, Subang, Putri, dan sebagainya. Saya yakin di sini pendidikan berbeda. Tapi Allah Maha Adil. Dengan ridho Allah, kawan-kawan bisa ketemukan dengan Bu Yesi. Dengan Bapak. Bapak milih nggak coba? Ingin orang Subang semua? Bisa tidak. Walaupun banyak yang milih Bapak. Tapi itu kan kewenangan panitia ya. Jadi Kang Dede sekali lagi untuk teman-teman juga Kang Dede, saya jadi menarik melihat jadi pinginannya yang kedua nih. Karena ada kawan-kawan yang menganut begini, menganut itu kebiasaan ya. Sebulan tuh anggap 30 hari. Kang Dede punya berapa kelompok? Kang Dede Wahyu? Ada 18, Pak. Oh, 18. Tiba-tiba diringankan hati dan pikirannya Kang Dede dari 18 itu ya. Nah, kalau sehari satu berarti 18 hari tersita untuk PKH. Nah, sisanya mungkin revisi ini dan itu. Tiba-tiba Dede digaingkeun ya, digaingkeun teh ku malaikat, ku Allah lewat malaikat jadi sehari itu entah hari apa. 2 kelompok. Ujung-ujungnya sebulannya 9 hari. Kekayaan terbesar pendamping PKH itu adalah manajemen waktu, manajemen situasi. Anda jadi direktur diri sendiri. Maka ujung-ujungnya ada pemanfaatan waktu luang. Pimpinan saya mengatakan di pertemuan sebelumnya, jadilah diri sendiri. Jadilah bagaimana kawan-kawan mampu infak, sedekah, dan dengan waktu yang tersisa mencari kehidupan 3 juta itu kecil loh. Kawan-kawan alhamdulillah ada yang punya ayam. Tuh ada tuh di mana? Di Indramayu sampai punya ribuan ayam. Tadinya cuma 6 ayam. Ya. Nah, Kang Dede berarti 9 hari teroptimalkan. Kang Dede atau mungkin kawan lain punya waktu luang untuk verifikasi, validasi, pemutakhiran. Ya happy endingnya maaf Kang Dede mensejahterakan keluarga dari waktu ke kebun ke atau beternak dan sebagainya. Oke, penutup saya ke Kang Dede ya. Kelebihan waktu atau manajemen waktu dan situasi yang membuat Kang Dede bertahan nih dan betah di PKH. Kelebihan pemanfaatan waktu luang di samping membina masyarakat, Kang Dede seni hidup itu bagaimana yang baik menjadi lebih baik ya. Fokusnya kemana? Selain pemberdayaan masyarakat berkebun atau beternak atau punya usaha lain, silahkan Kang Dede. Awalnya sih memang ngajar juga Pak, tapi karena ternyata memang ketika semua pendamping juga sudah paham dan ketika waktunya sudah harus mepet itu biasanya harus akhirnya saya di PKH aja gitu Pak. Nah waktu luangnya jujur aja ya saya sebagai pendamping pasti ada sebenarnya
banyak nggak banyak gitu Pak, disebut banyak, ternyata banyak yang harus dilakukan di PKH juga, tapi kadang emang santai banget gitu Pak. Jadi kebanyakan ya seringnya sama keluarga gitu Pak. Kalau ada waktu, karena ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga dari FDS, dari stunting, kenapa nggak diterapkan dulu ke keluarga saya dulu gitu sih Pak. Takutnya orang lain dibina malah keluarga sendiri nggak apa tentang stunting misalkan gitu. Istri pendamping juga, pendamping PKH istri. Bukan Pak. Bukan. Ya betul tadi Kang Dede, jadi seni bagaimana menghidupi orang lain, kekuatannya tetap. Irina Bapak masuk ke entong hebat di luar, di jero eta piring beterbangan, Kang Dede asup dibagi dikunci, misalnya tahu ya. Jadi kita harus, dan insya Allah tuh ada foto di belakang Kang Dede, suatu saat teringat bahwa bapaknya mengikhlaskan diri untuk orang banyak, dan janji Allah ya, jadi dunia dia menyampaikan apapun. Harkat martabat kita naik, ya rezeki meningkat dan sebagainya. Jadi nggak punya sampingan, punya kambingnya 2 misalnya, atau ternaknya nggak ada. Nggak ada Pak. Ya nggak apa-apa, nanti belum ketemu, karena boleh punya kambing 2, kambingnya jadi banyak boleh. Termasuk sahabat saya di Indramayu tuh ya, sampai punya ribuan ayam ya, bahkan naik hajinya dari ayam Pak, saya itu katanya ya. Ya apa-apa Kang Dede, mungkin belum ingin sepenuhnya di PKH boleh ya, tapi tiba-tiba maaf Bapak jadi ngucap sahabat Bapak yang Bapak latih ya, orang Cianjur, sama Pak, saya itu hanya bisa mendoakan katanya, hanya mohon doa dari KPM, akhirnya ikannya tetap beranak, katanya kebunnya, padinya tetap hidup ya. Nah, saya nggak punya padi Pak, tiba-tiba jadi punya sawah. Nantilah ada jalannya Kang Dede, walaupun amin, mengikhlaskan diri untuk orang banyak, ada rezeki itu akan berlipat, terutama harkat martabat kita ya, sepanjang itu keikhlasan. Baik Kang Dede, nuhunnya testimoninya. Tuh Bapak udah mendekati azan, Bapak tidak ada salahnya walaupun jamnya jam 1 sampai 15.15. Tapi kalaupun Bapak membubarkan karena ada jam sholat, ya mudah-mudahan kawan-kawan maklum. Baik, sebelum kawan-kawan lain, Bapak juga ingin belajar lagi nih, kita tonton lagi ya. Tuh di sini azan ya. Bapak coba tuntaskan dulu tanggung jawab Bapak, baru nanti minta pendapat lain. Ya, Bapak, supaya kalau kurang insya Allah ya, kita kan berteman seumur hidup, mudah-mudahan tidak bubar ya kelompok ini ya. Nih. Coba lihat. Poin 5 ini jangan dihilangkan Kang Dede kalau di lapangan. Karena poin 5 ini Bapak suka mengatakan, pada saat orang lain mengatakan kita negatif, bangkitkan menjadi positif. Jangan kalah oleh stigma. Pada saat orang lain menganggap negatif, kita positifkan. Ini dia poin 10, selalu partisipasi learning. Ada pengelompokan di mana kawan-kawan tidak duduk manis tapi mendekati kelompok. Mendekati kelompok. Kalau jumlah 25 bisa 15, bisa 10, bisa 7, itu sesuai kearifan masing-masing ya. Kita lihat di sini, kalimat hitam benar Kang Dede, jangan dihilangkan. Karena di tingkat kognitif yang di bawah, tapi mereka kekuatannya pengalaman loh. Sampaikan. Ya, kemudian nih. Tuh. Sampaikan, betul. Kasih sayang secara psikis. Ingat bahan bacaan, maaf kita juga harus terus belajar, termasuk Bapak, ya. Tidak salahnya dibaca. Ternyata salah satu upaya preventif anak stunting dimulai dari saat 40 hari kehidupan. 40 hari kehidupan, doktrin kesehatan kan 100.000 hari kehidupan, doktrin agama 40 hari itu ada janin itu udah berkembang, bahkan sudah punya nyawa, sudah ada kehidupan. Nggak percaya dengerin itu perut istri kita ya, bukan perut orang kelaparan itu, tetap di situ ada janin yang tumbuh kembang sehingga ada TTD itu ya,
betul Ibu tadi sahabat kita yang belum menikah, pentingnya untuk tetap konsultasi ya terhadap kesehatan. Kita lihat nih dukungan terhadap ibu hamil, salah satunya kebersihan diri dan istirahat yang cukup. Nah, bahan bacaan ini Bapak ulangi nih ya untuk kesekian kalinya. Bismillah aja kawan-kawan, jangan memiskinkan diri sendiri. Download ya. Boleh kita miskin dompet, tapi miskin hati dan pikiran, termasuk punya kemampuan lebih, jangan memiskinkan potensi diri. Bangkitkan, berikan kebaikan, mencek sunama beak-beak kabur, tumpahkan semua yang kita bisa, bahkan tidak bisa pun kita belajar untuk KPM kita lebih baik dari hari ini. Karena kuncinya benar sih, sahabat kita tadi, memberikan kebaikan pada orang, maka ada tantangan supaya keluarga kita bisa lebih baik ya. Karena kawan-kawan kalimatnya komitmen, keteladanan, tadi kan sudah disampaikan. Ini bahan bacaan. Yang ketiga nih kita lihat nih, modul 4-nya, sesi 4-nya ya. Mendukung ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini kembali, apakah ayahnya istri kita? Apakah ibunya istri kita atau suami kita? Tidak. Ini sebetulnya kalimatnya betul tuh, sahabat kita. Pasangan sebetulnya. Karena pemaknaan bahasa Indonesia juga mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin. Ayah dan ibu siapa? Ayah dan ibu janin. Ya, pasangan. Ayo kita lihat. Supaya Bapak juga jangan sampai tidak tuntas ya. Pokok bahasan cuma 2 tuh. Stimulasi pada janin. Berarti 0 tahun nih. Yang 0 tahun sampai 6 bulan. Mudah-mudahan nanti bisa ngasih contoh ya. Baik, Bapak berulang-ulang supaya Bapak tidak salah melatih. Ingat satu sesi 45 menit. Pak, boleh nggak di dalam satu pertemuan langsung 3 sesi? Jangan, saya tidak pernah melatih. Begitu. Karena ada komitmen diri, ada konsep diri, dan ada penutup. Jangan main sikat. Kalau ini pelatihan ini. Fasilitator. Jangan sampai Pak Iwan juga dulu begitu. Tidak. Di sini kita kawan-kawan tuh low inputnya sarjana. Orang yang sudah hebat supaya lebih hebat lagi. Di KPM satu sesi yang 45 menit. Jangan dihantam jadi satu kali pertemuan 3 sesi. Jangan. Bapak minta tolong dan tidak pernah mengucap begitu ya. Ini tetap ada pengulangan. Pembuat buku juga sama tuh. Nih. Coba, kalau tidak baca kita tidak paham apa sih lampu senter ini, untuk apa sih, kita coba bedah nanti ya. Lagu-lagu untuk apa sih? Dan ini, insya Allah Bapak nanti kasih di grup. KBR janji diri itu tidak satu ternyata. Ada 14 lebih ya, 14 sesi ya. Coba lihat ke bawah ya. Apa susahnya seorang Eki menyampaikan ini? Ya, seorang Pupu atau Hendra. Hanya seni yang berbeda. Kisi-kisinya selalu ada pertanyaan terbuka. Yang bisa dijawab ataupun tidak bisa dijawab. Anda, jika orang sudah mangga gejeli gue, jangan terjebak di sini. Poin 4 penting dikuasai. Mudah-mudahan Eki tidak sampai begini. Saya yakin tidak semua teman-teman tidak akan mengucap begini. Bu, selanjutnya setelah poin 3, poin 4, sampaikan tujuan materi pada peserta. Bingung apa tuh? Ya, mau nanya, mau nelfon, maka kalau ada buku dibuka. Tujuannya ya ini. Ya, kita ini kan makhluk yang penuh hilaf dan salah. Nih, tujuannya nih. Selamat kabar TU ya. Balik lagi kan. Nih. Ini tujuannya ini tujuannya ini, misalnya ya. Nah, ada tujuan pembelajaran ada di atas ya. Jadi poin ini benar kan Dede, boleh dilewat tapi bahkan boleh digabung. Tapi jangan dihilangkan. Yang lebih prinsip langkah-langkah ini. Yang paling parah mudah-mudahan tidak terjadi Kang Pupu. Nyen pertanyaan poho nggak jawabnya poho. Aduh, sekarang sudah saya ngerti Kang poho Kang Pupu. Mudah-mudahan kita tidak terjadi begitu ya. Nah,
Nyen pertanyaan, tengerti dengan yang ditanyakan itu apa. Karena orang dewasa, sekali lagi kita orang dewasa. Kita bukan dosen, kita bukan guru. Pada saat auden diam, ya jangan dimarahi. Ayo Bu, kalau begitu enggak apa-apa Bu, misalnya ya. Tapi bagaimana ini? Ini seni loh kawan-kawan menyampaikan A, B, dan C ini. Tuh, kan nggak jeling deh. Nih, Bapak langsung mau ke seni. Bagaimana poin ini tidak diucapkan? Sesudah 11, 12, sesudah 12 fasilitas atau tidak? Ya, terima kasih Kang Eki yang sudah teman-teman ini kan ngasih reward dia. Kita bisa belajar bersama. Baik, ternyata seorang ayah itu dapat memberikan stimulasi berupa suara, cahaya. Oh, langsung nyambung di otak kita, pantesan. Kudu mau senternya nanti ya. Oke. Nah, ini sudah action kan. Sudah masuk wilayah diklat itu yang ketiga. Ingat, kognitif, afektif, sikap ini dilatihkan, praktekkan. Ini kita sudah melatih loh. Dunia kesos itu, dunia sosial itu semakin banyak dibaca, semakin tengerti. Harus ada uji coba. Saya terima kasih Kang Ibat, Kang Dede, dan kawan-kawan. Uji coba sebaiknya itu tetap di keluarga sendiri dong, di induk ya. Pak, saya kan belum menikah, ya nggak apa-apa. Sambil ngegendong keponakan, saya dan sebagainya ya. Toh. Baik teman-teman, di sini sudah azan. Bapak tidak akan melakukan praktek, tapi praktek bagi kelompok ini. Tapi di dalam kelompok ini tetap ini arahan-arahan. So. Dan maaf, setiap praktek suka ada jawabannya di sini. Kita lihat ya. Nih, ini jawabannya ini nih. Jadi kawan-kawan sekali lagi, jangan sampai tidak punya buku. Kalau ada penyimpangan substansi, penyimpangan pendapat, kebalikan. Ternyata stimulasi adalah kemampuan untuk merangsang tumbuh. Kenapa saya kotak? Karena kita sedang bicara di 0 bulan sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan ada di mana? Jangan membuat film 0 sampai 6 bulan. Filmnya anak yang dikejar-kejar bapaknya, salah itu. Oh, iya, Bapak batalin ada. Tapi Bapak tidak boleh menghakimi ya. Mungkin kamu salah ketik. Kalau anak yang hari-hari dikejar-kejar bapaknya bukan 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan ada di perut ibu ya. Jadi ketemu Bu, filmnya dengan istri aja, nyoting anaknya ke siapa. Aduh, anakku sayang, dipeluk istrinya ya, tapi kita nggak usah dibuka bajunya, misalnya praktek ya. Ayah mau berangkat sayang ya, ngomong aja dengan ininya ya. Ada, tapi bukan angkatan kita nih. Ada bikin stimulasi anak dikejar-kejar ya. Siapa yang mensuinya di shooting, anaknya kabur. Atau ada anak yang naik sepeda aja. Maksudnya di arah ada kalimat pembukaannya dulu ya. Baik, kawan-kawan, kita sudah menyentuh ke kalimat ini, ya. Nah, oke, sebelum kita selesai ini, ya, penutupnya tetap. Ya udahlah, saya jadi nanya. Tadi kan Subang udah ya, Indramayu ya. Putri nanti ditanya Putri. Tidak hari ini, mungkin besok semua. Kalaupun Bapak lupa ya, kawan-kawan, Pak, saya kok nggak dipanggil. Ngomong aja boleh ya. Tadi Subang, Indramayu lagi deh ya. Oh, Jakarta nih bintang tamu nih. Jakarta nih sebetulnya maaf tidak tercatat. Allah Maha Baik. Dengan kekuatan Ibu Yesi, Bapak setuju. Tiba-tiba beliau nih Jakarta Timur kan harusnya minggu depan. Tiba-tiba ada di tengah-tengah kita tuh ya. Allah Maha Baik selalu. Bapak nggak minta Bu Yesi. Pak Iwan gimana? Bu Yesi hebat tuh ya. Ada yang sakit. Tidak dimarahi yang sakitnya ditukar. Kebetulan siapa tadi? Mana Jakarta Timur itu Bapak jadi lupa kok saya Fajrina Pak. Bentar, mana nggak kelihatan? Ketutup topik, bentar ya. Bentar ya. Nih. Mana Jakarta Timur? Halo. Halo Pak.
Mana kok nggak kelihatan dirimu? Ada Pak di sini. Nah, tadi ini udah muncul gede, tadi kelindas sama teman lain. Oh iya. Jakarta Timur, Bapak jadi ingat entah seni. Ini siapa tadi? Nur Fajrina tahun berapa jadi pendamping? 2016 Pak. Udah jadi pendamping. Tahu nggak pendamping yang tidak sarjana siapa coba Jakarta Timur? Cewek. Ada sih. Cewek. Karena beliau dulunya aktivis Karang Taruna dan berangkat ke Aceh ya. Nah, masa lalu boleh pendamping PKH SMA. Saya nggak tahu Pak kalau yang itu. Seniormu nanti ada ya ketahuan. Terus ini Jakarta Timur lengkapnya. Iya. Siapa? Cewek cowok? Laki-laki Pak Arif Trihandoyo. Nggak apa-apa ya. Bapak ini ingin ketemu Anies atau siapapun. Karena tapi ini paling sama kok Jakarta. No? Jakarta itu tidak ada pakai bahasa Indonesia ya biar kawan-kawan biar paham ya. Iya. Kawan-kawan daerah khusus ibu kota yang dekat dengan pengambil kekuasaan dan kebijakan. Ya. Putri dan Nur Fajrina dan kawan-kawan ini bercanda tapi serius nih. Tapi Bapak selalu berdoa ya. Mereka selalu kisah sedih di malam minggu. Sepeser pun tidak ada dari provinsi. Sepeser pun tidak ada dari wali kota. Dana kasih sayangnya. Atau sudah ada? Kalau untuk di DKI Jakarta belum ada. Karena ya itulah suatu saat mudah-mudahan Bapak bisa menembus pengambil kebijakan. Karena kawan-kawan Jakarta diposisikan Anda sudah lebih dari cukup. Tapi yang 2,5 jutanya utuh ya, yang setahunnya ya? Enggak Pak, enggak segitu Pak dapatnya. Terus yang tiap bulan nggak ada? Yang tiap bulan juga nggak ada. Ada dari suami tiap bulan. Oh, kalau dari suami pasti itu Pak. Ya supaya kawan-kawan tadi ya ternyata kawan-kawan Jakarta juga siapapun dia masuk ke PKH itu tetap menganggap bukan musibah. Daerah lain sudah ada yang 1 juta Bu, 500 tuh. Indramayu. Indramayu dulu kisah sedih di hari Minggu juga. Tahunya mereka berangkat tuh sama-sama kemana? Ke Jogja. Bapak diajak tapi Bapak pas ngajar ya. Oke, untuk Jakarta, khusus Jakarta ya insya Allah Bapak doakan rezeki itu tetap akan berlipat. Walaupun gubernur, wali kota, bahkan camat tidak ngasih sepeser pun nggak apa-apa. Yang penting suami ngasih ya. Iya. Terus para suami juga ikhlas kok. Walaupun suatu saat Bapak ada kesempatan tetap mengapa dan kenapa nih anak-anak Bapak terdolimi. Tapi rumusnya gini, pada saat manusia siapapun dia terdolimi, Allah Maha Baik kok. Iya betul Pak. Dari semua sudut ya. Iya, termasuk benar. dirimu diculik nih oleh Bapak sama Bu Yesi di sini ya. Enggak apa-apa Pak. Memang saya yang tadi intake proses ya, kalimat kesos, peksos, hukum atau pendidikan, intake proses salah, kontrak belajar salah, niat awal salah, maka kesananya akan salah. Bapak nanya tadi soalnya lupa nih khusus ke Nur nih. Nur itu intinya tidak bisa dan ingin maju sekarang. Tadi Bapak takut salah ya. Sedang kuliah atau sedang apa? Sedang mau kuliah. Mau ke S2 atau ke S3? Ke S2 Pak. Alhamdulillah. Di sini ada tuh yang sudah tembus S2 tuh. Ya. Iya. Ya di kelompok kita ada nih udah tembus S2. Malang melintang di Jakarta akhirnya kembali lagi ke Indramayu atau ke Subang ya. Iya, S2-nya di mana? Mau masuk ke mana? Mau masuk Mercu Pak. Jurusan? Manajemen apa namanya? Mau ngambil manajemen Pak. Sudah lulus atau akan masuk? Akan masuk. Apa namanya? Beasiswa atau biaya sendiri? Biaya sendiri Pak, dengan keinginan sendiri. Itu suami setuju? Iya, alhamdulillah setuju Pak. Alhamdulillah, baik ya. Khusus Nur, Bapak juga banyak sahabat-sahabat Bapak di sana. Nah ini pertanyaan kedua nih, Bapak tuh mudah-mudahan beliau ini masih diingat atau tidak juga nggak apa-apa. Iya Pak. Salah satu tokoh Betawi yang baru meninggal seusia Bapak, ya tadinya bukan siapa-siapa, bahkan duduk di Bamus, dekat dengan partai apapun. Ingat nggak siapa?
Atau Nur ini asli Betawi bukan? Iya, saya asli Betawi, Pak, tapi saya nggak tahu kayaknya deh, Pak. Haji ini Haji Rahmat? Tahu nggak? Enggak, Pak, saya nggak tahu. Ketua Babus Betawi ya, untuk generasi mudanya. Itu sahabat Bapak, lama nggak ketemu ya. Pak Rahmat yang kumisan tuh ya. Nah, jadi kawan-kawan yang berbasis, karena tapi rumah Jakarta Timurnya di mana? Daerah mana? Di daerah Pasar Rebo, Pak. Waduh, Bapak jadi ingat juga. Baik Nur, penutup aja ya, penutup untuk kita semua. Yang lain boleh ya kalau kurang ya. 3 jamlat ini khususnya kepada kita ya. Tanpa terasakan waktunya. Suka tidak suka harus ditutup nih. Ya, harus mempersiapkan untuk anak, untuk istri, untuk suami, bahkan untuk sholat dan ibadah dan sebagainya. Yang teringat aja oleh Nur, anggap Bapak kalau tidak baik, yang teringat selama 45 lah atau 3 jamlat ini, modul ini itu intinya atau apa yang dirasakan Nur manfaatnya nih? Iya. Kita kan nggak terasa nih udah lebih dari 2 jam nih. Iya. Untuk pembahasan di modul ini yang aku ingat adalah pemberian dukungan kepada ibu hamil untuk diberikan makanan yang bergizi, terusnya melalui dukungan ibu hamil melalui lingkungan sekitar dan dukungan ibu hamil diberikan oleh suami. Terusnya dukungan ibu hamil juga untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dengan istirahat yang cukup, itu aja, untuk mencegah adanya stunting. Itu Pak yang aku tangkap. Baik ya. Sekarang yang terakhir satu lagi ya, ujung-ujung itu kata orang Sunda tuh, kok tiba-tiba siapa tadi? Kok tiba-tiba pengen S2 padahal sudah pintar, sudah baik, tiba-tiba ingin S2 ya. Apakah suami yang mensupport, apakah keinginan atau orang tua, nak sekolah lagi nak? Dari suami juga mendukung, terusnya kan di samping itu PKH nggak terlalu sibuk dengan kegiatannya, jadi sering ngisi luang gitu Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Jakarta sudah. Ya sudahlah, satu lagi, 2 lagi. Happy ending kita penutup, minta pendapat nih. Ini kayaknya udah siap untuk bicara, mudah-mudahan ya. Siapa nih dari Subang? Hodar Taufik, silahkan. Sebelum kita selesai modul 3 pada pendapat closing itu apa sih yang dirasakan oleh Kang Taufik selama kita bersama? Ada semangat baru atau semakin bingung kita belajar nih? Kok begini Pak Iwanto atau gimana? Silahkan. Siap Pak, siap. Manfaatnya yang dirasakan 3 jam ini, silahkan. Alhamdulillah, mungkin saya banyak sharing Pak di kelompok ini, banyak mendengar bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga akan menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana teknis-teknis terhadap KPM ataupun bagaimana intinya kita bisa mendongkrak untuk mencegah stunting lebih dini. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, penting mencegah paling tidak di keluarga kita, keluarga induk kita ya, termasuk tanggung jawab kita kepada KPM. Hizidayah satu lagi dari Indramayu, baru Bapak kembalikan ke Ibu Yesi. Ibu Yesi juga sama dengan Bapak berjuang untuk kehidupan, doktrinnya sebenarnya sama. Bagaimana anak-anak kita lebih baik dari diri kita ya, semangatnya ya, termasuk manfaat atau orang banyak. Indramayu jadi siapa ini? Udahlah, Abdul Rofi Indramayu. Siapa? Ya, siap nggak? Kalau nggak siap, yang lain. Jadi ada Rudi Hartono tadi mau nyemes tuh ke Limsu. Ya, nanti siap insya Allah. Kang Rudi Hartono bonus saja ngasih pendapat nanti ya, karena beliau selalu saya ingat ya. Walau bagaimanapun membawa kebaikan ya untuk bangsa kita. Terakhir nanti Rudi Hartono. Silakan Abdul Rofi Indramayu menyampaikan closing pertemuan kita. Terima kasih pada
Bapak Asep Iwan Setiawan. Tadi materinya sangat sistematik sekali dan menarik. Jadi tidak ada suara-suara gaduh yang tidak perlu. Terus saya juga menangkap apa poin-poin penting yang seharusnya disampaikan ketika kita melaksanakan kegiatan diklat P2K2 atau stunting ini di KPM begitu. Sangat menarik sekali Pak diklatnya. Baik, demikian Pak dari saya. Nah ini saya kalau Abdul Rahman dan kita semua menarik, saya juga semakin semangat, semakin antusias. Besok itu memberikan yang lebih baik. Nah, termasuk Rudi Hartono, saya ingat tuh dengan gayanya, walaupun Lim Swee King tuh loncatnya lebih tinggi ya. Mudah-mudahan Rudi Hartono, Indramayu juga, karena maaf ternyata pendamping PKH mau lulusan apapun, Allah Maha Baik, kalimat itu mengalir apa adanya. Di film kan Bapak nonton ya, mengalir walaupun mungkin kita belajar dan belajar lagi ya. Nuhun Kang Abdul Rahman. Indramayu satu lagi deh, Rudi Hartono. Tadi sempat jadi anak-anak ya hari ini. Anggap semuanya yang hadir di sini kan kita dengar juga Rudi Hartono closing. Atau mau buat pertanyaan juga boleh. Silakan Kang Rudi masuk. Iya, semangat pagi Pak. Semangat juga sama. Iya. Hari ini dengan narasumber yang luar biasa, semangat. Jadi kita juga termotivasi Pak Iwan. Dalam pelatihan modul 3 ini yang saya tangkap adalah intinya adalah ibu hamil tidak tersakiti, itu Pak. Tidak tersakiti secara materi ataupun secara perasaan. Insya Allah nanti hasilnya melahirkan anak-anak yang sehat. Sebab ketika kurang makanan tentunya menghasilkan anak yang bergizi buruk. Ketika tersakiti berpengaruh pada mental, ya juga nanti berpengaruh pada stimulasi yang kurang baik. Itu saja kali Pak. Ya Allah, terima kasih. Bapak merinding tuh dengan kalimatnya Pak Rudi ya. Merinding menjadi sebuah semangat bersama. Merinding itu ya ada sebuah kekuatan yang masuk di pikiran hati Bapak ya. Dan kita semua harapannya. Baik Kang Rudi, kita berdoa penutupnya. Sebelum saya kembalikan ke Bu Yesi, Kang Eran juga hatur nuhun ya. Kita pernah berhari-hari ketemu, beliau bahasa tubuhnya enak, gitu, menjembatani Bapak di tempat PBR ya, balai juga siapa Koni dan sebagainya, termasuk kawan-kawan yang belum pernah ketemu. Kita tutup dengan kalimat memang zikir, pikir, ukir, manajemen situasi, manajemen diri, bahkan maaf Bapak juga belajar dengan Nur ya, yang diikhlaskan suaminya untuk tetap S2 ya. Bapak masih belum siap kayaknya untuk S3 ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Baik Bu Yesi dan kita semua, kita tutup dengan doa, dengan harapan komitmen ya. Tuh ada kalimat sahabat kita juga, komitmen akan terbentuk dengan sendirinya, kesadaran diri, dan yang utama kompetensi dengan sebuah kebutuhan, tantangan supaya kita semua jadi pahlawan di depan anak kita, suami istri, dan kita tidak akan kalah, bahkan tidak akan jenuh untuk terus membuat sebuah kebaikan. Baik teman-teman, Kang Elan, kita berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, hamburannya bisa mohon maaf ada hilaf, ada salah cara Bapak. Saya kembalikan ke Bu Yesi. Kalau mau dipoto dulu atau bagaimana? Bu Yesi, halo. Alhamdulillah. Bu Yesi. Mungkin Bu Yesi sedang ada sesuatu di balik sesuatu. Bapak pamit duluan ya, kawan-kawan. Ini siapa ini? Ya, Pak, silakan. Ya, terima kasih, Yesi, Pak. Ya, Kang Elan, nuhunnya. Terima kasih, Pak. Jam sholatnya keganggu beberapa menit. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.